Perkembangan politik di era Soekarno. Konstitusi dan politik era Soekarno. Pada era Soekarno, Indonesia memiliki dua konstitusi, yaitu UUD 1945 dan Konstitusi RIS, Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS disahkan pada tahun 1949 dan digunakan hingga tahun 1950 ketika Indonesia kembali ke sistem negara kesatuan. Sementara itu, UUD 1945 menjadi konstitusi yang berlaku hingga saat ini. Konstitusi UUD 1945 dianggap sebagai simbol penting bagi kemerdekaan Indonesia dan memiliki pengaruh besar dalam pembentukan politik di Indonesia. Politik pada era Soekarno sangat dipengaruhi oleh ideologi nasionalis dan antikolonialisme. Soekarno sendiri adalah tokoh penting dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dan dianggap sebagai bapak bangsa. Ia memimpin Indonesia sebagai presiden pertama dari tahun 1945 hingga 1967. Pada awal kepemimpinannya, Soekarno mengadopsi ideologi Marxis dan merintis konsep Nasakom yang menggabungkan nasionalisme, agama, dan komunisme sebagai landasan politik Indonesia. Namun, kebijakan politiknya cenderung otoriter dan banyak dikritik oleh kalangan oposisi. Pada tahun 1957, Soekarno memproklamirkan konsep demokrasi terpimpin yang memperkuat peran negara dalam mengendalikan masyarakat dan perekonomian. Konsep ini sering dikritik sebagai bentuk totalitarianisme dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Pada tahun 1965, terjadi gerakan 30 September yang mengakibatkan jatuhnya Soekarno dari kekuasaan dan berakhirnya era politiknya. Namun, Soekarno tetap dianggap sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Indonesia dan warisan politiknya masih dirasakan hingga saat ini. Bentuk-bentuk politik yang diterapkan oleh Soekarno. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia dan merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah politik Indonesia. Ia memiliki berbagai bentuk politik yang diterapkan selama masa kepemimpinannya, di antaranya 1. Nasionalisme. Soekarno mengusung ideologi nasionalisme yang berfokus pada kemerdekaan, kebanggaan, dan kejayaan bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam slogan, Merdeka atau Mati, yang menjadi semboyan perjuangan Indonesia pada masa itu. 2. Demokrasi terpimpin. Soekarno memperkenalkan sistem politik demokrasi terpimpin sebagai alternatif bagi sistem demokrasi liberal yang digunakan oleh negara-negara Barat. Konsep ini menekankan pentingnya peran negara dalam mengatur kehidupan masyarakat, dengan Soekarno sendiri sebagai pemimpin tertinggi yang memiliki wewenang besar dalam mengambil keputusan. 3. Ekonomi nasional. Soekarno juga mendorong pembangunan ekonomi nasional melalui kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada kemandirian dan pemilikan nasional terhadap sumber daya alam. Hal ini tercermin dalam program nasionalisasi pada tahun 1960-an yang menyerahkan kendali perusahaan-perusahaan asing kepada pemerintah Indonesia. 4. Politik luar negeri bebas aktif. Soekarno mengusung kebijakan politik luar negeri bebas aktif, yang mengedepankan kemerdekaan dan ketidakberpihakan pada blok-blok politik tertentu. Dalam konteks Perang Dingin, kebijakan ini dianggap sebagai sikap netral dalam pergulatan antara blok Barat dan blok Timur. 5. Konfrontasi dengan Malaysia. Pada tahun 1963, Soekarno memimpin kampanye konfrontasi terhadap Malaysia, yang baru saja memperoleh kemerdekaannya dari Inggris. Konfrontasi ini melibatkan aksi militer dan gerakan separatis di wilayah Kalimantan dan Sulawesi Utara yang mengakibatkan ketegangan hubungan antara Indonesia dan Malaysia. Bentuk politik Soekarno yang beragam ini memiliki dampak yang cukup signifikan bagi perkembangan politik Indonesia. Meskipun beberapa kebijakan yang diterapkan Soekarno dianggap kontroversial, ia tetap diakui sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perjuangan kemerdekaan dan pembangunan Indonesia. Perkembangan politik di era Orde Baru. Pada masa Orde Baru, Indonesia berada di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun, yaitu dari tahun 1967 hingga 1998. Pemerintahan Orde Baru dikenal sebagai pemerintahan yang otoriter, dengan kontrol politik yang ketat terhadap media, organisasi masyarakat sipil, dan partai politik. Partai politik hanya diperbolehkan jika mendapat izin dari pemerintah, dan partai yang tidak setia kepada pemerintah bisa dilarang atau dibubarkan. Seiring dengan itu, kebebasan berpendapat dan berkumpul juga dibatasi. Sebagian besar keputusan politik dibuat oleh elit militer dan birokrat, yang membentuk kelompok kepentingan yang kuat di dalam pemerintahan. Selain itu, Orde Baru juga dikenal dengan kebijakan pembangunan ekonomi yang agresif, yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang signifikan di Indonesia.
Pemerintah mengembangkan proyek-proyek besar seperti pembangkit listrik, jalan tol, dan industri berat, yang menjadi landasan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, kebijakan pembangunan ekonomi juga menimbulkan banyak masalah, seperti meningkatnya kesenjangan sosial dan ketimpangan ekonomi antara daerah. Selain itu, proyek-proyek besar ini juga seringkali menimbulkan masalah lingkungan dan hak asasi manusia, seperti pemaksaan penggusuran dan pengambilan tanah dari masyarakat setempat. Selama masa Orde Baru, juga terjadi penindasan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang dianggap sebagai ancaman oleh pemerintah, seperti kelompok aktivis mahasiswa, petani, dan pekerja. Beberapa insiden tragis seperti penembakan dan penghilangan orang-orang yang dianggap sebagai ancaman politik terjadi pada masa itu. Namun, meskipun ada banyak kritik terhadap pemerintahan Orde Baru, beberapa orang masih menganggap masa itu sebagai masa kemakmuran dan stabilitas di Indonesia. Meskipun begitu, penindasan politik dan pelanggaran hak asasi manusia pada masa Orde Baru menjadi sebuah trauma nasional bagi Indonesia, dan menjadi pengalaman yang berharga dalam membangun demokrasi yang lebih baik di masa depan. Pada masa Orde Baru di Indonesia, pemilihan umum dan partai politik memiliki aturan dan kondisi yang sangat ketat. Sistem politik pada masa Orde Baru didominasi oleh satu partai politik yaitu Partai Golongan Karya, Golkar, yang dikuasai oleh pemerintah dan mendukung kebijakan politik dari presiden saat itu, yaitu Soeharto. Partai politik lain yang ada pada saat itu hanya dapat beroperasi jika mendapatkan izin dari pemerintah dan harus bersedia untuk bekerja sama dengan pemerintah. Partai-partai yang tidak bersedia bekerja sama atau menentang kebijakan pemerintah, seperti Partai Komunis Indonesia, PKI, dilarang beroperasi dan dibubarkan secara paksa pada tahun 1965. Pemilihan umum pada masa Orde Baru hanya merupakan formalitas belaka karena Golkar selalu memenangkan pemilihan umum dengan hasil yang hampir sempurna. Partai politik lain hanya mampu memperoleh sedikit kursi di parlemen yang tidak cukup untuk memberikan pengaruh yang signifikan. Selain itu, pada masa Orde Baru, pemilihan umum juga dipenuhi oleh intimidasi dan penekanan oleh aparat keamanan yang seringkali menekan hak-hak politik dan sipil masyarakat. Kondisi ini membuat proses pemilihan umum tidak fair dan tidak demokratis. Pada akhirnya, sistem politik pada masa Orde Baru hanya melayani kepentingan pemerintah dan elit politik yang berkuasa, sementara hak-hak rakyat untuk memilih dan memilih wakil mereka tidak diakui sepenuhnya. Hal ini menghasilkan ketidakstabilan politik dan ketidakpuasan masyarakat yang pada akhirnya berujung pada jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998. Perkembangan politik di era reformasi. Era reformasi di Indonesia dimulai pada tahun 1998 setelah kurang lebih 32 tahun kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Berikut ini adalah penjelasan mengenai penyebab dan proses lahirnya era reformasi di Indonesia. 1. Penyebab. A. Krisis ekonomi. Pada akhir 1990-an, Indonesia mengalami krisis ekonomi yang sangat parah. Nilai tukar rupiah melemah drastis dan inflasi mencapai angka yang sangat tinggi. Krisis ini memperburuk kondisi sosial dan ekonomi rakyat Indonesia. B. Ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto seringkali dianggap korup dan otoriter. Banyak kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil, seperti pemberian hak istimewa kepada keluarga Soeharto dan kroni-kroninya. C. Pemberedelan media. Pada masa pemerintahan Orde Baru, media sangat dibatasi kebebasannya dalam menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah. Hal ini membuat banyak masyarakat merasa tidak puas dan memprotes tindakan tersebut. D. Gerakan mahasiswa. Mahasiswa merupakan elemen penting dalam menggerakkan aksi reformasi di Indonesia. Mahasiswa seringkali memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap tidak adil dan melakukan aksi demonstrasi di berbagai kota di Indonesia. 2. Proses. A. Demonstrasi mahasiswa. Gerakan reformasi dimulai dari aksi demonstrasi mahasiswa yang dimulai pada bulan Mei 1998. Aksi ini dimulai di Jakarta dan kemudian menyebar ke berbagai kota di Indonesia. B. Peningkatan aksi demonstrasi. Aksi demonstrasi semakin intensif pada bulan-bulan berikutnya, dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat seperti buruh, petani, dan pemuda. C. Pemerintah membubarkan Partai Komunis Indonesia, PKI pada tanggal 22 Juli 1998, Presiden Soeharto membubarkan PKI dan membentuk Komite Kebijakan Persatuan Nasional, KKPN, untuk menggantikan Partai Golkar sebagai partai politik penguasa. D. Soeharto mengundurkan diri, setelah aksi demonstrasi semakin meluas dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak. Pada tanggal 21 Mei 1998, Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Presiden Indonesia.
Reformasi politik. Setelah pengunduran diri Soeharto, terjadi reformasi politik di Indonesia. UUD 1945 direvisi, partai politik baru didirikan, dan pemilihan umum dilakukan secara lebih demokratis. Reformasi juga mencakup penegakan hak asasi manusia, kebebasan pers, dan reformasi lembaga hukum. Secara singkat, era reformasi di Indonesia lahir sebagai hasil dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah Orde Baru yang dianggap otoriter dan korup. Krisis ekonomi pada akhir 1998. Pemilihan umum pasca Soeharto dan reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi yang terjadi pasca Soeharto merujuk pada serangkaian perubahan dalam konstitusi Indonesia setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tahun 1998. Perubahan ini dimaksudkan untuk memperbaiki demokrasi, memperkuat hak asasi manusia, dan meningkatkan kebebasan sipil. Reformasi konstitusi dimulai dengan peninjauan kembali Konstitusi Indonesia 1945, yang telah dimodifikasi oleh pemerintah Orde Baru untuk memperkuat kekuasaan presiden dan membatasi hak-hak warga negara. Pada tahun 1999, Majelis Permusyawaratan Rakyat, MPR, mengadakan sidang tahunan MPR dan melakukan perubahan terhadap Konstitusi 1945. Salah satu perubahan terbesar dalam Konstitusi 1945 adalah pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode 5 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah konsolidasi kekuasaan yang berlebihan di tangan presiden dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Selain itu, reformasi konstitusi juga memperkuat hak asasi manusia dengan memasukkan pasal-pasal yang melindungi kebebasan sipil dan politik serta hak-hak minoritas. Reformasi konstitusi juga memperkuat sistem ketatanegaraan dan pengawasan terhadap pemerintah. Konstitusi yang baru memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial untuk mengawasi tindakan pemerintah dan memerangi korupsi. Namun, meskipun telah dilakukan reformasi konstitusi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan dalam memperkuat demokrasinya. Salah satunya adalah tantangan dalam memastikan perlindungan hak asasi manusia dan memerangi diskriminasi, terutama terhadap minoritas dan kelompok rentan. Selain itu, korupsi masih menjadi masalah besar yang harus diatasi secara sistematis. Secara keseluruhan, reformasi konstitusi pasca Soeharto telah memberikan kontribusi positif bagi demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Namun, tantangan yang dihadapi juga menunjukkan bahwa upaya untuk memperkuat sistem demokrasi dan hak asasi manusia harus terus dilakukan. Setelah masa kekuasaan Soeharto berakhir pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi politik yang diikuti dengan perubahan signifikan dalam sistem politik dan konstitusionalnya. Salah satu perubahan utama yang terjadi adalah penyelenggaraan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil. Sebelumnya, selama masa pemerintahan Soeharto, pemilihan umum dilakukan dengan sistem pemilihan satu partai, yaitu Partai Demokrasi Indonesia, PDI, yang dipimpin oleh Soeharto. Partai oposisi ditekan dan tidak diberikan kesempatan untuk berpartisipasi secara merata dalam pemilihan umum. Namun, setelah reformasi politik, terjadi perubahan signifikan dalam sistem politik dan konstitusional Indonesia. Pemilihan umum dilakukan dengan sistem pemilihan multipartai, yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua partai politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Selain itu, reformasi konstitusi juga membawa perubahan signifikan dalam sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Konstitusi yang baru memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada lembaga legislatif dan yudikatif, yang sebelumnya dikuasai oleh presiden dan partainya. Perubahan-perubahan ini membawa perubahan positif dalam pemilihan umum di Indonesia. Partai-partai oposisi dapat berpartisipasi dalam pemilihan umum dengan lebih adil dan merata. Pemilihan umum juga menjadi lebih transparan dan bebas dari kecurangan pemilu. Dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil, rakyat Indonesia dapat memilih pemimpin mereka dengan lebih bebas dan demokratis. Hal ini telah memperkuat demokrasi di Indonesia dan membawa perubahan positif bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan. Kondisi politik pasca reformasi dan perkembangan partai politik. Setelah era reformasi di Indonesia, kondisi politik di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan. Sejak reformasi dimulai pada tahun 1998, Indonesia telah menjadi negara demokrasi yang semakin matang. Masyarakat Indonesia kini dapat memilih pemimpin mereka secara bebas dan demokratis. Perkembangan partai politik di Indonesia setelah reformasi juga sangat pesat. Ada banyak partai politik yang bermunculan dan masuk ke arena politik.
Saat ini terdapat lebih dari 10 partai politik yang memiliki kursi di DPR. Partai-partai tersebut memiliki beragam ideologi dan visi misi dalam memimpin Indonesia. Namun, kondisi politik pasca reformasi juga diwarnai dengan permasalahan. Salah satunya adalah korupsi yang masih menjadi masalah besar di Indonesia. Selain itu, terdapat juga isu-isu intoleransi dan radikalisme yang masih menjadi ancaman bagi keutuhan bangsa. Namun, secara keseluruhan, kondisi politik Indonesia pasca reformasi telah mengalami perbaikan yang signifikan. Indonesia telah memiliki demokrasi yang semakin matang dan partai politik yang semakin banyak dan bervariasi. Dengan upaya yang terus-menerus, Indonesia dapat terus maju dalam hal politik dan kesejahteraan masyarakat.